Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal 3 Generasi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita sudah sampai, Andra, ucap Parasit menuruni mobil lebih dulu. Andra turun dari mobil sewaan, menatap kampung halamannya yang sudah lama ia tinggalkan. Udara pedesaan terasa asing di paru-parunya. Di ujung kampung, rumah gadang keluarganya berdiri dengan megah tapi renta. Kayunya lapuk, cat ukiran pudar, atap gonjong miring. Namun auranya tetap kuat, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Kami sudah menunggumu, Andra, gumam Pak Rashid, lelaki parubaya yang menjemput Andra dari bandara. Ia adalah salah satu tetua kampung, sekaligus teman lama almarhum Mak Tuwo. Andra hanya mengangkat alis. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Pak Rashid dan dia malas menanggapinya. Saat menaiki tangga rumah Mak Tuwo, langkahnya terhenti. Di atas pintu tergantung kain merah usang berdebu. Itu sejak kapan ada di sana? Tanya Andra menunjuk kain tersebut. Pak Rashid menatapnya sebentar, lalu menjawabnya pelan. Itu penanda bahwa waktu tumbal 3 generasi sudah dekat. 7 tahun sudah berlalu sejak yang terakhir. Andra mendengus pendek. Tumbal? Maaf Pak Rashid, saya insinyur arsitek, bukan dukun. Saya kesini karena Mak Tuwo meninggal, bukan untuk ikut ritual aneh. Tapi kamu tahu kan, meninggalnya Mak Tuwo tidak wajar. Dan ditemukan tanda rumah gadang di tubuhnya. Jelas Pak Rashid. Mak Tuwo sudah waktunya saja meninggal, Pak. Gak ada hubungannya sama tumbal atau kutukan, jawab Andra dengan malas dan berjalan masuk ke dalam rumah yang sepi. Pak Rashid tidak membalas. Ia hanya menatap Andra dengan sorot mata yang sulit diartikan antara kasihan, prihatin, dan waspada. Malam usai pemakaman sederhana Mak Tuwo, Andra menerima kotak kayu warisan yang berisi surat dan kunci besi tua melengkung seperti tanduk kerbau. Andra, darah terakhir dari garis ibu. Jika kau membaca ini, maka waktunya menagih tumbal telah tiba. Gunakan kunci ini untuk membuka rumah gadang dan akhiri semuanya. Jangan abaikan tanda-tandanya. Jika kau menolak, maka nyawamu dan adikmu yang dalam bahaya. Mereka tidak akan berhenti dan akan terus meminta tumbal. Jangan ulangi kesalahan kakek buyutmu. Maafkan kami, Mak Tuwo. Andra membacanya dengan dahi mengernyit. Matanya menyapu kunci karatan itu, lalu tertawa kecil. Lucu. Ini yang bikin orang kampung histeris tiap 7 tahun. Masalah tumbal yang gak ada ujungnya. Kapan kampung ini akan maju kalau orang-orangnya masih kolot dan percaya dengan tahayul seperti ini? Ia meletakkan kotak kayu itu asal, tidak memperdulikannya. Lampu gantung tiba-tiba berayun sendiri, padahal tidak ada angin. Andra menoleh ke arah lampu. Tapi samar, terdengar suara tangis perempuan dari dalam kamar. Padahal ia yakin, rumah itu hanya dihuni olehnya. Apa ada orang lain di sini? Didorong rasa penasaran, Andra bangkit dan mendekati kamar bekas Mak Tuwo. Saat hampir menyentuh pintu, hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Bahkan tidak ada jendela yang terbuka. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap masuk dan menyalakan lampu. Kamar itu tampak normal saja. Tidak ada yang aneh, ranjang rapi, tidak ada yang bergeser. Mungkin aku hanya salah dengar. Ia berusaha meyakinkan dirinya. Andra pun meninggalkan kamar itu dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Andra masuk ke kamar mandi, menyalakan lampu redup, lalu memutar keran. Ia membasuh wajah, menghapus lelah usai pemakaman. Setelah melepas baju, ia berdiri di bawah pancuran. Saat air menyiram kepalanya, terdengar bisikan lirih dari balik dinding. Andra. Andra mendongak cepat. Apa barusan? Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup dan tidak ada siapa-siapa di sana.
Air terus mengalir, ia mencoba mengabaikannya dan kembali menyiram tubuh. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan terasa jauh. Sosok itu seperti berteriak memanggilnya. Andra. Andra mematikan keran dan mencoba menajamkan pendengarannya. Dia berusaha fokus pada setiap suara, tetapi tidak terdengar apapun. Andra hendak melanjutkan aktivitasnya kembali, sampai tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas di balik tirai kamar mandi. Andra memutar kepala ke kanan, matanya melebar. Siapa di luar? Ia berusaha tenang, tapi tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan, tidak ada siapapun. Andra kembali ke bak mandi kecil di ujung kamar mandi, tapi kali ini air yang ia guyurkan ke tubuhnya terasa dingin seperti air es. Kenapa mendadak dingin sekali? Krak. Cermin di kamar mandi berembun, tapi muncul bekas goresan jari dengan tulisan samar. Darah. Andra membekuk kaku, tubuhnya bergetar hebat. Siapa yang menulis ini? Lampu kamar mandi tiba-tiba saja padam. Andra meraba-raba dinding. Sial, mana saklarnya? Di baliknya bayangan tinggi dan kurus berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat, hanya sosok dengan rambut panjang menjuntai dan bahu yang bengkok, seperti patah. Andra berbalik, tetapi bayangan itu menghilang. Kemudian lampu kembali menyala. Andra berdiri kaku. Air terus menetes dari tubuhnya. Ia buru-buru mematikan keran, mengenakan handuk dengan tangan gemetar, dan keluar dari kamar mandi tanpa berkata apa-apa. Andra berbaring di depan tua, mencoba tenang meski udara makin dingin. Saat tertidur, ia mendapati dirinya berdiri di ruangan yang terbakar. Asap hitam pekat mengepul. Di kejauhan, dia melihat Risa, tantenya yang terlihat gemetar dan menangis. Tubuhnya luka-luka dan kusut. Tante Risa? Andra melangkah maju. Tapi Risa tidak menoleh. Ia justru mundur perlahan, seolah sedang menghindar dari sesuatu. Dari balik pohon besar yang hangus, muncul sesosok makhluk menyeramkan. Seorang wanita tinggi, berkulit hitam seperti arang terbakar. Rambutnya panjang acak-acakan, menjuntai menutupi sebagian wajah dan mata merah menyala. Tangan dan kakinya melata seperti ular, menjulur panjang dan basah. Makhluk apa itu? Gumam Andra. Darah. Tante, lari! Andra berteriak, suaranya pecah. Namun Risa tampaknya tidak mendengar. Andra terus berteriak memanggil Risa, tapi wanita itu tidak mendengar dan hanya menangis ketakutan. Tolong, jangan ambil saya. Isak Risa di sana. Makhluk itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Ia meraih kaki Risa, tetapi wanita itu berhasil melepaskan diri dan berlari menjauh. Andra melihat Risa dikejar oleh makhluk mengerikan itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya berteriak memanggil nama Risa. Andra mencoba berlari, menyusul Risa, tapi kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak, dan hanya mulutnya yang terus berteriak memanggil nama Tante Risa. Tante Risa, lari, jangan ke sana. Namun Risa tidak menjawab. Langkahnya terhuyung, makhluk itu mengejarnya. Bergerak cepat seperti ular besar di tanah. Tangan-tangannya menancap di tanah basah dan membentuk jejak membara di belakangnya. Darah, aku mau darah. Suara makhluk itu bergema. Suara tangisan Risa kian memekakan. Andra mencoba memaksakan kakinya bergerak. Tolong, tolong. Suaranya parau, lemah, tapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Seluruh ruangan di sekelilingnya terbakar, hangus. Asap menyesakkan dada dan dia sulit untuk bernapas. Trak. Makhluk itu melompat lagi. Kali ini berhasil menangkap bau Risa. Risa menjerit histeris. Jangan. Andra menjerit. Tangannya menjulur dan saat jari-jarinya hampir menyentuh ujung kain Risa, semuanya meledak menjadi cahaya putih. Andra terbangun, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya berat dengan ruangan yang gelap. Cuma mimpi. Tapi saat ia memegang wajahnya, ia merasa kulitnya dingin seperti es, dan jantungnya berdetak begitu cepat hingga nyaris menyakitkan. Ia mengambil ponselnya. Jam masih menunjukkan 02.44 dini hari, namun bukan itu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Padahal ia yakin menguncinya dari dalam sebelum tidur. Dari celah pintu terdengar suara langkah pelan. Cek, cek, cek. Lalu suara perempuan yang sedang menangis pilu dan lirih.
Andra menarik nafas gemetar. Dia pun bangkit dari posisinya dan berjalan keluar kamar. Tante Risa? Bisiknya dengan ragu. Tangisan itu berhenti dan suasana jadi lebih sunyi. Dara. Suara itu kembali dan kali ini lebih nyata. Andra menatap celah pintu dengan ragu. Satu jari hitam kurus menyentuh tepi kusen. Andra menahan nafasnya. Dia bergegas bangun dari atas ranjang dan menyalakan lampu kamar. Tangan itu hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Pagi-pagi suara riuh mengguncang kampung. Teriakan dan tangis menggema. Andra yang baru menyeduh kopi hampir menjatuhkan gelas saat Bu Erna muncul di beranda dengan wajah pucat. Andra, cepat, itu tantemu Risa meninggal. Andra. Astagfirullah, matanya terbuka dan dada dia. Astagfirullah. Andra membeku. Apa maksud ibu? Dia meninggal di kamar. Ditemukan anaknya subuh tadi. Badannya kaku dan ada tanda aneh di dadanya, nak. Bu Erna mulai menangis sesegukan. Andra tertegun tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat pasi dan mimpi tadi malam kembali terbayang di kepalanya. Apa ini ada hubungannya dengan mimpi semalam? Enggak, ini pasti hanya kebetulan. Andra segera menepisnya. Tanpa menunggu lama lagi, dia berlari keluar tanpa sempat pakai sendal. Warga sudah berkerumun di rumah keluarga Risa, tidak jauh dari tempatnya. Begitu masuk kamar, Andra tertegun. Risa terbaring kaku di kasur, matanya terbuka lebar. Di dada kirinya terlukir lambang rumah gadang seperti luka bakar. Ini tidak masuk akal. Desis Andra kembali mengingat bagaimana Tante Risa berteriak dan meminta tolong karena didatangi oleh makhluk misterius itu. Pak Rashid muncul dari balik kerumunan. Wajahnya keras, sorot matanya tajam menusuk. Sekarang kau lihat sendiri kan? Ucap Pak Rashid yang berdiri di samping Andra. Andra menoleh. Apa Bapak pikir ini salahku? Tanyanya dengan kesal. Aku tidak berpikir begitu. Tapi jelas, tumbal 3 generasi itu sedang berlangsung, Andra. Rashid menjelaskan. Makhluk itu pasti akan mengincar satu orang lain di generasimu. Itu hanya kebetulan. Tidak ada hubungannya dengan kutukan itu. Tukas Andra cepat. Tante Risa punya riwayat penyakit jantung kan? Mungkin saja dia meninggal karena serangan jantung. Jantung? Kau lihat sendiri luka itu. Itu sebuah pertanda, Andra. Ujar Rashid yang merasa kesal karena Andra masih tidak mengerti juga. Andra menatap jenazah tantenya yang dingin dan kaku. Ini gila. Bapak benar-benar percaya ada perjanjian darah itu? Ada pengorbanan 3 generasi di setiap 7 tahun? Tanya Andra. Percaya atau tidak, Andra, bukan itu yang penting. Yang penting adalah perjanjian itu nyata adanya. Tumbal selalu ditagih. Dan kalau kau terus mengabaikan hal ini, maka korban akan semakin banyak. Pak Rashid menjelaskan dengan penuh penekanan. Andra mengepalkan tangan. Aku bukan anak kecil yang bisa ditakut-takuti dengan cerita hantu kampung. Dunia sudah berubah dan lebih modern. Hal seperti itu gak ada, Pak Rashid. Jangan menormalisasikan hal yang sia-sia. Ucap Andra sedikit kesal. Sia-sia? Lihat apa yang sudah terjadi pada tantemu. Apa kamu bisa jelaskan kenapa tanda itu muncul di dadanya? Itu jelas menandakan kalau tantemu dan Mak Tuo adalah orang-orang yang ditumbalkan di tahun ini. Ujar Rashid yang juga tetap dengan prinsipnya. Lalu aku harus apa, Pak? Apa aku harus menyerahkan nyawaku sendiri sebagai tumbal? Tanya Andra menatap Pak Rashid penuh amarah. Ayolah, jangan berlebihan, Pak. Apa-apa selalu disangkut pautkan dengan hal mistis. Sama halnya dengan Mak Tuo. Tante Risa meninggal juga karena sudah waktunya. Jawab Andra di sana, walau sebenarnya dia sendiri tidak yakin. Pak Rashid menatap Andra lekat-lekat. Kamu lebih tahu jawabannya, Andra. Ucap Rashid. Andra diam mendengarkan perkataan Pak Rashid yang menyiratkan sesuatu. Andra menunduk, tubuhnya gemetar. Ia teringat teror yang terjadi tadi malam dan mimpi tentang tantenya. Hanya saja Andra belum bisa menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi. Dan dia juga tidak bisa menyangkut pautkan dengan kutukan keluarganya. Di mana setiap 7 tahun sekali akan ada tumbal dari 3 generasi. Langit mendung, hujan rintik-rintik turun sejak pagi.
2 hari berturut-turut, kampung diselimuti duka. Andra berdiri di beranda rumah duka, wajah pucat, mata sayu, belum tidur sejak terbangun semalam karena gangguan itu. Keranda jenazah Tante Risa dibawa keluar. Warga mengangkat keranda dengan hikmat, mengiringnya menuju pemakaman di bukit kecil di belakang kampung. Pak Rashid berdiri di samping Andra, menggenggam payung dan memayungi mereka berdua. Lihat sekelilingmu, Andra. Ini bukan kebetulan. Setiap 7 tahun akan ada 3 tumbal dari generasi tua, menengah, dan muda. Ucapnya lirih. Andra mengatupkan rahang. Jangan bilang, korban adalah aku. Pak Rashid menoleh cepat, menatap Andra lekat-lekat. Bukan kamu, tapi adikmu, Lulu. Karena dia satu-satunya darah muda yang tersisa di garis ibumu. Jika kau tidak segera bertindak dan akhiri perjanjian ini, tumbal akan terus berjalan sampai keturunan-keturunanmu, ujar Rashid. Itu pesan Mak Tuo. Karena beliau tidak bisa menghentikannya, jadi beliau berharap kamu yang bisa menghentikan ini. Andra menoleh, nafasnya berat. Walau tidak menanggapi ucapan Pak Rashid, akan tetapi Andra memikirkan dan merenungkan kata-katanya. Mereka mengiringi jenazah ke liang lahat dalam diam. Saat tanah terakhir hendak ditutupkan, mata Andra membelalak. Ia melihat tangan hitam kurus dengan kuku panjang memeluk jenazah Risa. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak liar. Ia segera memalingkan wajah, menahan nafas dan merinding hebat. Setelah prosesi selesai dan orang-orang mulai pulang, Andra masih menatap tanah kuburan yang masih basah. Hujan makin deras, dia meremas ujung kemejanya dengan perasaan tidak menentu. Waktunya sudah dekat dan tidak bisa mundur lagi. Nyawa adikmu dalam bahaya, ingat itu. Kata-kata itu terlontar saat hanya ada mereka berdua di sana. Andra menggeleng cepat. Berhenti, saya nggak mau dengar omong kosong ini lagi. Kau bisa terus menyangkal, tapi dia akan terus mengambil tumbalnya. Yang akan menyesal akhirnya adalah kamu, Andra, ujar Pak Rashid penuh penekanan. Tumbal lagi. Itu tuh hanya tahayul kampung. Andra masih tidak percaya dengan semua hal yang menurutnya kuno. Pak Rashid menatapnya tajam. Dan dia akan ambil nyawa keluargamu lebih banyak kalau kau masih tidak melakukan ritual pembatalan itu. Andra menarik nafas kasar. Berhenti mengganggu saya akan berkemas dan besok pagi saya akan kembali ke Jakarta, ucapnya dengan tegas. Dan akan saya pastikan adik saya akan baik-baik saja. Setelah itu Andra berlalu pergi meninggalkan Pak Rashid yang masih berdiri di tempatnya dengan sorot mata tajam menatap kepergian Andra. Kamu akan menyesal, Andra, gumam Pak Rashid memejamkan matanya. Padahal pesan Mak Tuo masih terlintas di kepalanya. Mak Tuo yang mengajarkan Rashid cara menghentikan makhluk itu dan membatalkan perjanjian. Tetapi Andra tidak bisa diajak kerjasama. Hujan telah berhenti, tapi tanah becek menempel di sendal Andra saat ia melangkah masuk ke rumah. Tanpa membersihkan diri, ia membanting tubuh ke sofa, lelah dan muak. Pikiran tentang perkataan Pak Rashid, semua omong kosong tentang kutukan, membuat kepalanya sakit. Andra pun memejamkan matanya, namun tidur tidak membawanya ke tempat yang damai. Ia justru berdiri lagi dalam mimpi di tengah ruangan gelap. Hanya ada 2 buah lampu minyak yang menerangi. Suara gemertak kayu tua mengiringinya. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, menyisakan cahaya merah samar dari kejauhan. Aku ada di mana ini? Gumam Andra melihat sekelilingnya, sampai dia melihat sosok perempuan berjalan melewati di depannya. Lulu? Andra menyipitkan mata, meyakinkan diri kalau yang dilihatnya benar-benar Lulu adiknya. Lulu? Andra mengejar Lulu di sana, tetapi gadis itu hanya menunjukkan tatapan kosong dengan wajah yang pucat. Lulu, jawab aku. Andra berlari kecil, namun langkah kakinya terasa berat, seolah lantai yang diinjaknya menyerap tenaga. Kabut makin tebal, menyelimuti segalanya. Lulu hanya berdiri mematung, matanya kosong, kulit wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Andra meraih tangannya, tapi tubuh itu dingin seperti es. Lulu, ayo pulang. Kamu tidak boleh ada di sini. Andra menarik tangan Lulu, tapi Lulu tidak menjawab. Malah tangannya terangkat sendiri dan menunjuk ke arah belakang Andra. Ada apa? Tanya Andra yang ragu, tetapi tetap menoleh. Makhluk itu ada di sana. Makhluk perempuan tinggi hitam legam dengan rambut panjang acak-acakan menjuntai hingga ke lantai.
Wajahnya seperti terbakar, kulitnya melepuh, dan dua mata merah menyala dari balik rambutnya. Mulutnya menganga lebar sobek hingga ke telinga, dan dari sana keluar suara serak. Darah. Andra terbelalak. Ia menarik tangan Lulu, tapi anak itu kini menjerit, bukan karena takut tapi seolah tubuhnya ditarik dari dalam. Kak Andra, tolong aku. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya, jari-jarinya menyerupai ular yang bergerak lincah, mendekat. Ia meraih punggung Lulu. Jangan, Andra menjerit, mencoba mencengkeram tubuh adiknya, tapi semakin ia menarik, tubuh Lulu semakin jauh terseret ke dalam kabut. Dia milikku. Enggak, jangan bawa dia, Lulu, teriak Andra saat sosok Lulu hilang ditelan kegelapan bersama makhluk itu. Andra terbangun dengan teriakan melengking, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu, ia terdiam beberapa detik, berusaha mencerna semuanya. Ponselnya bergetar di atas meja. Satu pesan WhatsApp masuk dari nomor ibunya. Andra, cepat hubungi ibu. Lulu pingsan tiba-tiba tadi sore dan belum sadar sampai sekarang. Dia dibawa ke rumah sakit, tapi tidak kunjung sadar. Bahkan dokter menyatakan kalau Lulu dalam kondisi koma atau mati suri. Tolong Andra. Saat itu juga tubuh Andra lemas. Apa kutukan itu benar-benar nyata? Aku harus temui Pak Rashid dan menyelesaikan semua ini. Tetapi belum sempat Andra bangkit dari posisinya, tiba-tiba lampu di ruang tamu meredup. Andra mendongak. Apalagi sekarang? Duk, duk, duk. Langkah kaki terdengar di loteng. Ia menoleh ke atas dengan jantung berdebar kencang. Duk, duk, duk. Kali ini lebih keras, seperti sosok besar sedang berjalan di atas sana. Andra berdiri pelan, mengambil senter dari laci meja. Siapa di atas? Serunya, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja lampu mati total. Tidak ada cahaya lain selain dari senter dan rokok yang masih menyala. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela dapur. Padahal jendela itu lantai 2. Andra melangkah mundur. Tidak masuk akal. Krak. Pintu kamar Mak Tua terbuka sendiri. Ruangan itu gelap, tapi suara tangisan lirih kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Siapapun lo, keluar. Gua nggak takut, teriak Andra meski nadanya jelas bergetar. Tangisan itu tiba-tiba saja berhenti, membuat Andra bingung. Andra. Seseorang memanggil namanya. Suaranya seperti bisikan pelan, seolah dari balik bahunya. Andra langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Cahaya senter menangkap bayangan sepasang kaki tergantung di sudut ruangan. Saat senter digeser ke atas, tidak ada tubuhnya. Andra terhuyung mundur, terjatuh. Astaga, astaga. Dak. Suara keras dari langit-langit membuat debu berjatuhan. Andra berlari ke kamar, menutup pintu, menguncinya. Ia merosot ke lantai, nafasnya memburu. Tok, tok, tok. Kini ketukan datang dari balik pintu kamarnya. Andra, buka pintunya. Itu suara Mak Tuo. Andra membekap mulutnya dengan keringat dingin yang bercucuran. Terdengar kembali suara ketukan pintu beberapa kali. Mak Tua sudah mati. Ini mustahil. Gumamnya nyaris tanpa suara. Lalu suara ketukan berhenti dan tidak ada suara apapun lagi yang terdengar. Krak. Pintu kamar terbuka dengan keras, seperti seseorang baru saja mendobraknya. Andra menjerit, mundur sambil menyeret tubuhnya ke sudut. Senter yang dipegangnya terjatuh, cahayanya mengarah ke pintu. Seseorang berdiri di ambang. Atau bukan seseorang. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya legam dan melepuh seperti terbakar. Rambutnya menggantung kusut, menutupi sebagian wajah yang hanya punya mata besar dan menyala merah. Mulutnya sobek hingga ke telinga, berisi gigi hitam, tajam, tidak beraturan. Sosok itu yang dia lihat dalam mimpi, sosok yang mengambil Tante Risa dan Lulu. Darah, desis makhluk itu. Suaranya seperti daging digesek ke logam. Andra menjerit bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berlari keluar kamar, hampir terjatuh saat menabrak kursi. Makhluk itu bergerak tidak menginjak tanah, melayang cepat di belakangnya. Suara nafasnya berat seperti besi panas ditiupkan ke bara. Andra melompat ke ruang tengah, mengambil kotak warisan Mak Tuo. Tangannya gemeteran membuka penutupnya. Darah. Makhluk itu kini muncul di depan, menembus dinding. Bayangannya memenuhi seluruh ruang.
Andra menjerit meraih pecahan kaca di lantai dan mengarahkannya ke makhluk itu. Namun makhluk itu hanya tertawa. Tertawa kering, panjang, menggema di seluruh dinding rumah. Lapar, darah. Tiba-tiba cahaya dari senter padam. Andra jatuh ke lantai, nafasnya tersegal dan situasi kembali hening. Andra berusaha menajamkan indera pendengarannya dengan tubuh yang bergetar hebat, sampai bisikan itu kembali muncul tepat di telinganya. Waktumu telah habis. Andra menahan nafas, tubuhnya membeku. Suara itu kembali terdengar tepat di belakangnya. Darah. Andra membalikan badan. Makhluk itu kini berdiri di ambang pintu. Tubuh tinggi menjulang dan tampak sangat menakutkan dengan tubuh yang krempeng. Lapar, darah. Suaranya berat, seperti tulang digerus batu. Andra menjerit. Ia meraih kotak kayu tua wasiat Mak Tuo yang tadi jatuh, lalu lari menuju pintu. Suara makhluk itu menggema mengguncang dinding rumah. Andra membuka pintu depan dengan paksa. Hujan turun deras di luar. Angin kencang memukul wajahnya. Tanpa alas kaki ia berlari menerobos hujan, memeluk kotak tua erat-erat seolah nyawanya tergantung padanya. Petir menyambar, menerangi jalanan licin dan becek. Andra terpeleset jatuh. Lututnya menghantam batu, tapi dia bangkit lagi dan terus berlari menuju rumah Pak Rashid. Pak Rashid, Pak Rashid, tolong! Langkahnya terhuyung, matanya nyaris tertutup air hujan, nafasnya tersegal. Kakinya gemetar, kotak tua di pelukannya semakin berat. Dia jatuh lagi, kali ini lutut dan sikunya tergores, tapi suara makhluk itu masih terngiang di telinganya. Darah. Andra bangkit, setengah berlari, setengah merangkak. Cahaya lampu rumah Pak Rashid akhirnya terlihat. Andra memukul pintunya keras-keras. Pak Rashid, buka, tolong saya. Tidak ada jawaban. Pak Rashid. Pintu akhirnya terbuka, sosok Pak Rashid berdiri di sana, terkejut melihat Andra yang basah kuyup, penuh lumpur, dan nafas tidak beraturan. Makhluk itu muncul, Pak. Andra sangat panik. Dia bilang, dia ingin darah. Pak Rashid menatap kotak tua di pelukan Andra, lalu menatap langit. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Nyawa Lulu dalam bahaya. Tanya Andra, masih dengan nafas yang tersegal. Pak Rashid menarik Andra masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Duduk. Andra terduduk lemas di lantai, nafasnya memburu. Pak Rashid meletakkan kain di pundaknya, lalu menyodorkan segelas air hangat. Saya lihat dia, Pak. Wujudnya tinggi, kurus, hitam legam. Matanya merah menyala dan dia bicara. Dia bilang lapar, butuh darah. Ucap Andra, suaranya masih bergetar. Kemudian Andra juga menceritakan mimpi yang dialami saat Tante Risa dan sekarang Lulu. Pak Rashid duduk di hadapannya, wajahnya murung. Dia menampakkan diri sepenuhnya. Itu artinya waktunya hampir habis. Mimpi yang datang padamu adalah pertanda. Mak Tuo sudah memperingatimu. Jangan abaikan tanda-tanda apapun. Tapi sekarang, bukan itu masalahnya. Kita harus segera menghentikan ini semua demi menyelamatkan Lulu. Andra menatap pria tua itu dengan mata penuh kecemasan. Maafkan saya, ucap Andra lirih dengan penuh penyesalan. Andra membeku. Apa Lulu akan meninggal seperti Tante Risa? Pak Rashid menatapnya tajam. Ya, kalau kita tidak segera menghentikannya. Tidak. Dia cuma anak SMA, Pak. Dia nggak ada urusannya sama ini. Keluh Andra. Setiap 7 tahun 3 generasi dikorbankan. Tahun ini Mak Tuo, Tante Risa, dan sekarang adikmu. Tumbal terakhir akan diambil sebelum matahari terbit. Andra berdiri mendadak. Saya harus pulang. Saya harus ke rumah. Lulu harus diselamatkan. Pak Rashid menggeleng cepat. Kau bawa dia kemanapun, makhluk itu tetap akan menemukan dan mengambilnya. Satu-satunya jalan adalah membuka rumah gadang malam ini juga. Lakukan ritualnya dan akhiri perjanjiannya. Tapi saya nggak tahu ritualnya. Saya bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Andra panik. Kotak itu, kata Pak Rashid menunjuk benda tua yang masih Andra peluk. Mak Tua sudah menyiapkan semuanya. Kau hanya perlu membaca dan mengikuti dengan hati. Aku akan membantumu, tapi kau harus percaya dulu. Andra menunduk, nafasnya berat. Kalau saya gagal, apa yang terjadi pada Lulu? Pak Rashid menatap langsung ke matanya.
Dia akan diambil seperti Mak Tuo dan Risa, dan kali ini dia tidak akan hanya mati. Mereka akan menjadi pengikut dari makhluk itu selamanya. Andra mengepal tangannya. Perlahan ia membuka kotak tua itu. Di dalamnya selain kunci rumah gadang, ada juga gulungan kain lusuh, lempengan batu kecil, dan kertas tua bertuliskan aksara Minang kuno di belakang tulisan Mak Tuo yang memberikan pesan padanya. Mata Andra mulai basah. Saya akan lakukan apapun, asal adik saya selamat. Saya akan masuk ke rumah itu malam ini. Parasit mengangguk pelan. Kalau begitu bersiaplah. Malam ini kita mulai ritual penebusan darah dan semoga belum terlambat. Petir menyambar ketika Parasit menyalakan lampu minyak di teras rumah. Kita nggak bisa tunggu lebih lama. Setiap detik berharga, ucapnya sambil melangkah mantap. Andra menarik nafas dalam dan berjalan menembus air hujan dengan tubuh yang gemetar. Di tangannya kotak pusaka peninggalan Mak Tuo. Pak, saya takut. Parasit menoleh singkat. Takut itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan membuatmu lumpuh. Kau satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Mereka melangkah menembus gerimis malam, menyusuri jalan kampung yang sepi, langit gelap, rumah gadang di ujung jalan berdiri seperti bangunan tua. Diam namun mengancam. Atapnya yang menyerupai tanduk kerbau menajam dalam cahaya petir. Parasit berhenti di depan tangga kayu. Begitu kita buka rumah ini, tidak ada jalan mundur. Andra mengangguk, mengangkat kunci tua berbentuk tanduk. Tangan kirinya menggenggam batu warisan Mak Tuo. Ia selipkan kunci itu ke lubang pintu tua dan memutarnya. Pintu kayu berat itu terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak dari dalam, seolah rumah itu bukan hanya bangunan, tapi sesuatu yang hidup dan menyimpan banyak hal di sana. Mereka melangkah masuk. Lantai kayu tua berdiri di bawah pijakan. Aroma tanah basah, aroma menyan, dan darah tua memenuhi udara. Tutup pintunya, kata Parasit cepat. Dia tahu kita datang. Andra menutup pintu. Lampu minyak di tangan Parasit meredup. Bayangan mulai menari di dinding. Di tengah ruang utama berdiri batu pusaka, batu besar hitam dengan ukiran kuno yang mulai memerah samar. Batu itu menjadi pusat dari segalanya di ruangan itu. Di sanalah perjanjian itu tertulis, dan di sana jugalah darah tumbal terakhir harus mengalir. Letakkan batunya di atas pusaka itu. Bacakan mantra dari surat Mak Tuo, jangan berhenti, apapun yang terjadi, ujar Parasit tegas. Andra mengangguk. Ia membuka surat lusuh itu, menarik nafas panjang. Tulisan Minang kuno tergores di sana, nyaris tidak terbaca. Tapi entah bagaimana lidahnya bisa mengucapkan tiap bait. Ia mulai membaca perlahan. Tiba-tiba, duk. Lantai bergetar. Suara dari atas loteng seperti sesuatu merangkak dengan kuku tajam. Darah. Suara itu bergema di seluruh penjuru rumah. Parasit duduk bersila. Ia mulai membaca doa pelindung. Api lampu minyak melonjak tinggi, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar mereka. Bayangan panjang menjulur dari dinding, sesuatu muncul dari kegelapan, mendekat ke arah batu pusaka. Sosok itu tinggi, hitam dan melata. Matanya merah membara. Kau, desisnya, suaranya kasar, seperti batu digerus besi. Berani kau bangunkan aku. Andra merinding, tapi ia terus membaca mantra, walau suaranya bergetar. Makhluk itu merangkak mendekat. Tubuhnya seperti jelmaan api dan tanah. Rambutnya menjuntai, matanya menyala. Ia melayang mengarah langsung ke Andra. Aku akan ambil darahmu, Parasit berseru. Teruskan Andra, jangan berhenti. Jeritan makhluk itu menggelegar. Tiang rumah mulai retak, ukiran dinding mengucurkan darah. Andra dengan tangan bergetar menggenggam batu warisan kuat-kuat. Suaranya menggema dalam doa yang makin mantap. Ia menunduk, menempelkan batu itu ke permukaan batu pusaka. Makhluk itu meraung, menubruk cahaya pelindung dan menyerang Parasit, membuat tubuh pria itu terhempas dan memuntahkan darah. Pak, panggil Andra. Teruskan, ucap Parasit dengan nafas tersegal. Saat itu cahaya dari lampu minyak menyala terang di setiap sisi ruangan. Andra terkejut saat di sekelilingnya muncul bayangan roh-roh orang yang sudah ditumbalkan sebelumnya, termasuk Tante Risa dan Mak Tuo. Mereka berdiri diam,
Wajah mereka penuh luka dan sorot mata tajam seakan menyimpan amarah. "Andra," suara seorang lelaki tua menggema memanggil namanya. "Siapa kau?" "Aku leluhurmu, Datuk Marajo." Andra menelan salivanya sendiri saat melihat sosok leluhurnya. "Perjanjian ini kami buat untuk menyelamatkan keluarga dan keturunan kita dari para penjajah. Tapi pengorbanan telah berubah menjadi kutukan. Kau satu-satunya yang bisa mengakhirinya." Andra mendengar bisikan itu, dan entah kenapa dia yakin hanya dirinya sendiri yang mendengar. "Andra, kau sudah baca? Berikan tetesan darahmu di atas batu," teriak parasit yang saat ini tubuhnya melayang ke udara dan tengah dicekik oleh sosok wanita itu dan matanya menyala merah penuh amarah. Andra maju perlahan mendekati batu besar itu, tangannya menggenggam pecahan batu tadi. "Kalau memang harus begini, maka biar aku yang menebusnya." Andra menyayat telapak tangannya, darah menetes ke atas batu, makhluk itu meraung keras. Dinding bergetar, cahaya merah membuncah dari ukiran-ukiran kayu. Andra menekan telapak tangannya ke batu pusaka itu. Teriakan makhluk penjaga memecah udara dan rumah gadang terguncang. Ukiran-ukiran di dinding memerah, mengalirkan darah dengan deras. Lampu minyak pecah dan situasi menjadi lebih gelap dan menegangkan. Darah. Makhluk perempuan bermahkota Minang melesat menghantam tubuh Andra hingga terpental ke dinding. Tubuhnya membentur tiang rumah dengan bunyi keras. Andra terbatuk. Darah mengalir dari mulutnya. Kotak tua milik Mak Tua terlempar. Isinya berserakan. "Makan." Suara makhluk itu kini berat dan menyeramkan. Wajahnya melebar, matanya membelah menjadi dua. Lidahnya bercabang seperti ular. Andra berusaha bangkit, lututnya gemetar. "Aku tidak akan memberikan apapun yang kau mau. Akan aku patahkan perjanjian itu untuk selamanya," ucap Andra dengan nafas tersegal. Dia berusaha melawan walau tubuhnya tidak memiliki banyak tenaga. Tiba-tiba Andra kembali mendengar bisikan leluhurnya, Datuk Marajo, dan entah bagaimana Andra merasa memiliki kekuatan untuk mendorong sosok wanita itu hingga terhempas mundur ke belakang. Makhluk itu terhuyung ke belakang, mendesis marah, asap hitam mengepul dari tubuhnya yang retak. Tapi tubuhnya malah semakin membesar dan bukan sosok perempuan lagi sekarang. "Kau sudah mengingkari perjanjian." Rambutnya menjulur seperti ular hitam, bergerak liar di udara menuju ke arah Andra yang berlari menghindar. Andra terhuyung, kakinya gemetar, tapi sorot matanya membara. "Kau makhluk penipu, aku akan hancurkan semua ini." Makhluk itu melayang, tubuhnya melintir dengan kecepatan tidak terlihat. Brak! Dia menabrak tubuh Andra lagi, menghantamnya ke lantai. Suara tulang yang membentur lantai berbatu terdengar nyaring. Andra menggeliat kesakitan. Dari pojok ruangan, Pak Rasid yang sudah memiliki kekuatan mulai duduk bersila lagi. Tangan dan mulutnya bergerak cepat membacakan doa pelindung kuno. "Bismillah, ya Lati, ya Hak, darah bukan milikmu, jiwa bukan milikmu." Api dari lampu minyak yang ada di sekeliling ruangan menyala sendiri, lalu membentuk lingkaran pelindung. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya tampak terbakar dari bawah. Ia menyerbu ke arah Rashid, namun terbentur dinding tidak terlihat yang lebih kuat. Perlindungan diri. Ceritanya menggema penuh amarah. Andra merangkak pelan, mengambil kembali pelempengan batu warisan yang tadi terpental. Tangan berdarahnya menggenggamnya erat. Suara Datuk Marajo terdengar lagi, lebih kuat kali ini. "Hanya darahmu yang dapat mengakhiri kutukan ini. Tahan satu tetes lagi, Andra." Andra merobek kain bajunya, melilit luka di dada, lalu berdiri dengan gemetar. Dia kembali berjalan tertatih mendekati batu besar itu. Makhluk itu mengamuk, memecahkan tiang rumah, ukiran kayu berjatuhan, atap mulai retak dan debu kayu berterbangan menghalangi pandangan. "Kau akan mati dengan kutukanku." Andra mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menggores lagi tangannya dengan serpian tadi dan menekannya kuat-kuat ke batu besar di depannya. "Kutukan ini kubayar dengan darahku dan akan kuhancurkan selamanya." Semua lampu minyak yang menempel di dinding meledak dan pecah. Makhluk itu tertarik ke pusat lingkaran api, tubuhnya mengerut, terbakar, dan berubah menjadi kumpulan suara jerit yang tidak lagi memiliki bentuk. "Darah,
Dah. Suara itu terpotong, lalu lenyap dalam kilatan cahaya menyilaukan. Saat itu juga tubuh Andra ambruk, nafasnya tersegal, bajunya berlumuran darah dan abu. Situasi menjadi tenang dan sunyi. Pak Rashid mendekat, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Sudah selesai nak, ucapnya pelan. Dari langit-langit rumah Gadang, roh-roh tumbal satu persatu naik dalam cahaya putih. Tante Risa tersenyum terakhir kali ke arah Andra. Sosok mak tua menyentuh bahunya sebelum menghilang. Andra menangis di sana, memandangi keluarganya yang sudah jadi korban tumbal. Maaf, aku terlambat. Kini tidak akan ada lagi tumbal ataupun teror di keluarganya, dan untuk keturunan-keturunannya. Dia akhiri semuanya sampai di sini. Rumah Gadang mulai retak. Gemuruh terdengar dari bawah lantai kayu, seperti suara bumi yang mengeluh. Ukiran-ukiran di dinding meleleh seperti lilin, berubah menjadi abu yang terbang bersama angin malam. Kita harus segera keluar dari sini, Andra, ujar Pak Rashid cepat, membantu Andra berdiri. Andra terhuyung. Benar-benar sudah berakhir, Pak. Nafasnya berat, suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Rashid mengangguk. Kau sudah membayar dengan darahmu, kutukannya terputus. Debu berterbangan saat mereka keluar dari pintu utama. Tiang-tiang rumah berguncang, bunyi patahan kayu terdengar dari segala arah. Pelan-pelan, ayo nak. Begitu mereka keluar dan berdiri di halaman depan, Pak Rashid mendadak berhenti. Matanya membelalak menatap Andra. Astaga. Andra mengernyit. Kenapa, Pak? Rambutmu memutih separuh dan wajahmu. Kau tampak lebih tua. Andra membalik cepat ke arah jendela rumah yang masih tersisa. Sosoknya terpantul samar di sana. Matanya membulat saat melihat pantulan dirinya. Ini aku, bisiknya kaget, menyentuh pipinya yang mulai keriput, kulit yang tidak lagi sehalus dulu. Pandangan matanya buram. Kenapa? Aku gak bisa lihat jelas. Pak Rashid berdiri di sampingnya. Mengakhiri perjanjian, butuh harga. Andra menghela nafas tertawa getir. Jadi sebagian dari usiaku ditarik. Iya, sebagian, jawab Rashid pelan. Sebagai penebus darah yang tidak pernah tuntas, tapi yang terpenting kau selamat dan tidak akan ada lagi korban yang ditumbalkan. Andra menatap langit yang mendung. Angin membawa aroma tanah basah dan abu kayu. Kalau begitu, biar semua berakhir bersamaku. Pak Rashid menepuk bahunya. Kau sudah mengakhiri tumbal 3 generasi ini. Andra terdiam, tapi di balik matanya yang kabur ada ketenangan baru. Semua telah berakhir dengan baik. 3 bulan kemudian di tanah bekas rumah Gadang berdiri bangunan kayu baru. Ini bukan rumah kutukan lagi kan? Tanya gadis remaja itu yang tidak lain adalah Lulu. Andra dengan rambut putih di sisi kepalanya tersenyum. Bukan, ini tempat belajar. Ya, bisa disebut museum. Kenapa masih ada ukiran-ukiran serem itu, Kak? Karena itu bagian dari sejarah, ucap Andra sambil menatap batu yang kini dilindungi kaca. Setidaknya batu itu harus dilindungi supaya tidak ada lagi orang yang akan membuat perjanjian dengan makhluk siluman atau sejenisnya. Pak Rashid datang membawa 2 teh hangat, memberikannya pada Andra dan Lulu. Kau yakin tidak mau kembali ke kota? Andra mengambil cangkir. Tidak, Pak. Aku memutuskan untuk tinggal di sini dan mengelola museum sejarah ini. Pak Rashid mengangguk paham. Dia menghargai apapun keputusan Andra. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.